Film dibuka dengan pertunjukan wayang bayangan bernuansa kelam. Geppetto bercerita bahwa kematian adalah suatu yang pasti datang kepada semua orang. Setelah cucunya yang bernama James kehilangan kedua orang tua serta sahabatnya Zack, Geppetto bertekad agar James tidak lagi merasakan kehilangan seperti itu. Karena obsesinya melawan kematian, ia mengurung diri berbulan-bulan di basement untuk mengerjakan proyek rahasia yang diyakininya mampu menantang kematian, yaitu Pinocchio. After his parents died, I spent more and more time in the basement, a house full of memory. Pinocchio. Sepulang sekolah, salah satu teman James yang bernama Mia Khalifa mengantarkannya sampai ke rumah. Mia mengatakan kepada Geppetto bahwa James masih sering pingsan dan mengalami kilasan ingatan tentang kejadian tragis yang menimpanya. Di malamnya, James kembali menatap foto mendiang ibu dan sahabatnya. Kenangan indah bersama mereka justru membuat rasa kehilangannya semakin terasa. Melihat kondisi cucunya, Geppetto pun mengajaknya keluar untuk mencari udara segar dan melihat aurora. It means life is full of endless possibilities. About what happens after? I believe what makes you racier than are dreamt of in your philosophy. Singkat cerita, saat James terbobo, ia pun terbangun karena suara aneh. Dari balik pintu kamar, ia melihat sosok misterius mengintip. Saat dikejar, makhluk itu kabur menuju ke basement. Karena penasaran, James pun ikut turun dan mendapati Geppetto sudah menunggunya. Sang kakek kemudian mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat ingin ia kenalkan. Geppetto kemudian menunjukkan sebuah lubang dan memanggil makhluk di dalamnya untuk keluar. Ia menjelaskan bahwa James akan menjadi manusia pertama selain dirinya yang bertemu dengannya. Namun begitu muncul, boneka itu langsung mendekati James hingga ia ketakutan dan melarikan diri. Yes, him. Setelah berhasil menenangkan James, Geppetto menjelaskan bahwa ia hanya ingin cucunya memiliki seorang teman. Tak lama kemudian, boneka itu pun keluar dari persembunyiannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Pinocchio. Pinocchio. Keesokan harinya, keduanya mulai akrab. James mengajarinya bermain catur, bahkan menjelaskan bagian-bagian tubuh manusia dalam pelajaran biologi. James mengira Pinocchio hanya ingin menjadi seperti manusia, padahal ucapan itu pun ternyata jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. You don't. You're way cooler than me. What else makes us different? I want to be just like you. Saat James tertidur, Pinocchio menonton video kawanan singa yang saling melindungi. Tak lama kemudian, Geppetto datang menjemputnya kembali ke basement. Awalnya Pinocchio tidak mau berpisah dari James, tapi Geppetto menjelaskan bahwa cucunya harus sekolah dan Pinocchio harus tetap bersembunyi karena dunia belum siap mengetahui keberadaannya. I don't know what to say to that. Because I don't have a penis. He's going to school tomorrow. People won't react well. The world isn't ready for you. Not yet. Pagi harinya, Pinocchio hanya bisa melihat James pergi bersama temannya, Butley, dari jendela kecil basement. Saat berusaha melihat lebih jelas, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ketika bangkit, ia pun melihat sesuatu bergerak menempel di tembok, dan ternyata ada boneka lain yang sudah sekarat. Boneka itu memperkenalkan dirinya sebagai ibu Pinocchio, namun bukannya menenangkan, boneka itu justru mengatakan bahwa Pinocchio hanyalah sebuah boneka. Pinocchio lalu membantah dan bersikeras bahwa dirinya manusia sungguhan. Namun tiba-tiba seketika hidungnya memanjang, membuktikan bahwa ia sedang berbohong. Boneka itu kemudian memintanya mendekat dan berjanji akan mengajarinya menjadi manusia seutuhnya, yaitu dengan mengumpulkan kulit, darah, rambut, dan organ tubuh manusia. Setelah mendengar semuanya, Pinocchio pun menghancurkan jendela basement dan akhirnya melarikan diri. Sementara itu, sepulang sekolah, James pun menemukan Pinocchio berada di kamarnya. Saat melihat memegang foto sahabatnya yang telah meninggal, James menceritakan siapa anak itu dan bagaimana ia kehilangan nyawanya. Untuk menghiburnya, Pinocchio pun menawarkan diri menjadi sahabat baru James. James kemudian berjanji akan membawanya ke sekolah besok, asalkan Pinocchio tetap diam dan berpura-pura menjadi boneka biasa. Are we best mates? That's right. Saat Geppetto sibuk makan malam, James diam-diam turun ke basement, melepaskan Pinocchio, lalu menyembunyikannya di dalam tas.
Keesokan paginya, akhirnya James berhasil membawa Pinocchio ke sekolah. Saat pelajaran berlangsung, Pinocchio mendengarkan guru menjelaskan tentang moralitas dan pentingnya memiliki kompas moral. Namun ketika jam istirahat tiba, James meninggalkannya di dalam loker untuk pergi bermain bersama teman-temannya. Karena penasaran, Pinocchio pun justru keluar dan masuk ke ruang olahraga. Ia terpukau melihat orang-orang sedang berolahraga. Namun seorang wanita di treadmill menyadari keberadaannya dan terkejut melihat boneka hidup. Wanita itu lalu menghilangkan keseimbangan dan jatuh hingga membuat kecelakaan yang sangat mengerikan. I promise you won't tell anyone about me. Siangnya saat James sedang bermain bersama Pinocchio, sekelompok anak nakal yang dipimpin oleh Trey datang membuli dan menyerangnya. Mereka bahkan merebut Pinocchio lalu melemparkannya dengan kasar. Meski melihat sahabatnya dikisah dan diancam akan dibunuh, Pinocchio hanya diam karena sudah berjanji kepada James untuk tidak bergerak. Beruntung, Mia datang dan berhasil mengusir mereka. Dalam keadaan emosi, James pun berkata bahwa ia berharap mereka semua mati. Tanpa disadari, Pinocchio pun mendengar ucapan tersebut. More about this dickhead, I'll kill you. We're still all dead. Setelah itu, James pun mengajak Mia dan Dudley ke tempat sepi dan meminta mereka merahasiakan sesuatu. Ia kemudian mempersilahkan Pinocchio menunjukkan diri. Kedua temannya pun terkejut melihat boneka itu hidup. Di situ Mia mengira Pinocchio adalah AI, sehingga James membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa ia merupakan robot canggih dengan harga mahal. Sayangnya sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, alarm James berbunyi dan ia harus pergi ke dokter gigi. Pinocchio pun diam-diam ikut dan melihat James menjalani penyambutan gigi yang membuatnya ketakutan. Teeth just like mine. Dalam perjalanan pulang, Pinocchio tanpa sengaja berbicara dari kursi belakang. Mendengar suara itu, sang sopir pun panik hingga kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan fatal. Geppetto yang mendapat kabar tersebut pun langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan kondisi James sangat kritis dan kemungkinan hidupnya kecil. Karena ketakutan akan kehilangan sahabatnya, Pinocchio pun memohon agar James tidak mati. Namun setelah itu ia diam-diam mencari dokter yang tadi menyampaikan kabar tersebut. Dokter itu ternyata sedang menangani sopir penyebab kecelakaan. Melihat Pak Sopir tak berdaya, Pinocchio menjadikannya target. Ia mengambil kulit dan organ tubuh pria itu satu persatu lalu menyimpannya di dalam tubuhnya. Hal itu ia lakukan karena percaya setiap bagian yang dikumpulkan akan membuatnya semakin dekat menjadi manusia sungguhan. Miss someone like you. Yes, this is so fun. Your reign of terror is... Setelah selesai, Pinocchio membersihkan darah di tubuhnya sebelum kembali ke kamar James. Yeah. Seorang dokter sempat melihatnya berjalan dan hanya bisa terpaku. Pinocchio pun segera berlari menuju ke kamar James. Sesampai di sana, Geppetto sudah berada di sisi James. Saat Pinocchio masuk, James tiba-tiba batuk seolah memberi tanda agar Pinocchio segera bersembunyi. Pinocchio pun langsung masuk ke dalam tas sebelum Geppetto menyadarinya. Tak lama kemudian, dokter mengizinkan James pulang dan mereka pun meninggalkan rumah sakit. Setibanya di rumah, Mia dan Dudley sudah datang menjenguk James. Saat Geppetto pergi membeli pizza, mereka bertiga membawa Pinocchio ke basement. Mia sempat ketakutan melihat ruangan yang dipenuhi anatomi dan gambar tubuh manusia. Ia juga menemukan berbagai artikel sketsa dan penelitian tentang cara menghidupkan boneka. Mereka kemudian kembali mengingat Pinocchio seperti posisi awal. Namun saat Dudley menyentuhnya, Pinocchio justru berusaha melukainya. Untungnya James segera datang dan melerai mereka. Pinocchio kemudian memohon agar bisa terus bersama mereka. Namun James minta maaf dan berjanji akan kembali menjemputnya setelah Geppetto pergi. Sebelum keluar, Mia sempat mengambil beberapa keping kaset dari basement. Sementara James berusaha mengalihkan perhatian Geppetto agar tidak curiga. Good set, like I feel good. Hello, Grandad. Take it easy on yourself. Begitu sendirian, Pinocchio melepaskan diri dan menceritakan semua yang telah ia lakukan kepada boneka yang dianggapnya sebagai ibu. Bukannya takut, boneka itu justru memujinya karena telah melindungi James. Ia lalu meyakinkan Pinocchio bahwa untuk menjadi manusia, ia harus terus mengambil bagian tubuh dari orang-orang yang dianggap mengancam James. Boneka itu pun semakin memprovokasinya untuk membunuh agar menjadi anak laki-laki yang sempurna. Di situ juga ada seekor boneka jangkrik kecil bernama Cricket yang juga ikut memprovokasi dan bertengger di tubuh Pinocchio. Truly real. We're just pretending.
protecting him by one little beginning. Malamnya Pinocchio pun memulai aksinya. Saat mobil Geppetto meninggalkan rumah, Pinocchio pun diam-diam bergelantungan di belakang mobilnya hingga turun di dekat sekolah James. Sementara itu, Mia, James, dan Dudley memutar kaset milik Geppetto karena curiga lelaki tua itu menyembunyikan sesuatu. Setelah diputar, mereka mendengar Geppetto bercerita tentang boneka-boneka sebelumnya yang pernah ia ciptakan. Meski berapa sempat berhasil dihidupkan, semuanya akhirnya ditembak hidup-hidup karena dianggap gagal. Mereka kemudian menemukan rekaman yang dibuat 2 hari sebelumnya. Dalam rekaman itu, Geppetto mengatakan bahwa ia sudah siap memperkenalkan Pinocchio kepada dunia dan mempertemukannya dengan James secara resmi. Indeed, a form of rebirth. It will be said will stimulate, help evoke those memories. Di tempat lain, Cricket tiba-tiba keluar dari tubuh James. Ia mengaku dikirim oleh ibu Pinocchio untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jangkrik itu kemudian memberikan perintah baru dari ibu boneka bahwa Pinocchio harus membunuh orang-orang yang akan mereka temui dan mengambil organ tubuh mereka. Target pertamanya adalah dokter gigi yang sebelumnya menangani James. Dengan bantuan jangkrik tersebut, Pinocchio pun berhasil menjebaknya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, ia menyiksa wanita itu dan mencabut gigi-giginya, persis seperti yang ia lihat saat James menjalani perawatan. Beberapa gigi itu kemudian dipasangkannya ke mulut sendiri. Bagi Pinocchio, setiap bagian tubuh yang dikumpulkannya membuatnya semakin dekat untuk menjadi manusia. Kembali ke basement, James dan kedua temannya menyadari bahwa Pinocchio sudah kabur. James langsung menghubunginya lewat video call. Mereka pun terkejut melihat Pinocchio sudah memiliki gigi manusia, bahkan menunjukkan jasad dokter gigi yang menjadi korbannya. Mereka mencoba menghentikannya, tetapi Pinocchio yang belum bisa menggunakan micet justru mematikan suara panggilan dan salah memahami maksud mereka. Ia mengira James dan teman-temannya justru ingin dirinya terus membunuh. Sementara itu, Geppetto yang baru pulang membawa pizza terkejut melihat Pinocchio sudah tidak ada di basement. Sementara itu, target berikutnya adalah para pembuli James. Pinocchio mendatangi gadis yang pernah dilihatnya ikut membuli James sedang di kolam renang. Pinocchio pun membunuhnya dengan asik. Setelah itu, ia menyongkok mulut anak laki-laki yang sedang bersantai di sofa hingga tembus dan nyawanya berakhir di tangan Pinocchio. Tak lama kemudian, James dan teman-temannya berusaha mengejar Pinocchio, tetapi selalu terlambat dan hanya menemukan jasad para korbannya. Menyadari target berikutnya kemungkinan adalah Trey, James pun langsung menuju ke rumahnya. Namun Pinocchio sudah tiba lebih dulu di sana dan menemukan seorang wanita sedang mandi. Karena wanita itu bukan targetnya, Pinocchio pun awalnya memilih untuk tidak menyakitinya. Sayangnya Cricket justru maksanya. Pinocchio pun kemudian menarik wanita itu hingga perlawanan mereka berakhir di tangga, dan dalam kekacauan itu ia berhasil membunuhnya. Setelah menguliti rambutnya, Pinocchio pun akhirnya berhadapan dengan Trey. Untuk menghabisinya, Pinocchio memotong hidungnya sendiri lalu melemparkannya seperti shuriken hingga membuat kedua tangan Trey terpaku di dinding. Saat Trey tak bisa melarikan diri, Pinocchio terus berbohong hingga hidungnya memajang dan menembus tubuh Trey berkali-kali sampai pria itu tewas. Setelah itu, Pinocchio mengumpulkan bagian tubuh Trey dan sisa tubuh para korbannya. Semua bagian tersebut kemudian dijahit ke tubuhnya sendiri karena ia yakin akhirnya telah menjadi manusia sungguhan. Cricket pun memujinya, tanpa menyadari bahwa Pinocchio justru telah berubah menjadi personil band Slipknot. Tak lama kemudian, Geppetto tiba di rumah Trey dan melihat kacauan yang dibuat oleh Pinocchio. Ia bahkan menemukan boneka manusia mengerikan yang dirakit dari jasad para korban. Jijik sekaligus kecewa, Geppetto membawa Pinocchio kembali ke basement dan menjatuhkannya ke sana. Di tempat itu, Pinocchio akhirnya sadar bahwa boneka yang selama ini ia anggap sebagai ibunya telah memanipulasinya. Namun boneka itu justru menyalahkan Pinocchio karena dianggap memilih jalan tersebut sendiri. Menyadari dirinya telah dimanfaatkan, ia pun menghancurkan Cricket lalu menghantam boneka itu hingga berkeping-keping.
Tak lama, Geppetto kemudian membawa Pinocchio ke bagian terdalam basement dan menunjukkan tempat pertama kali ia menciptakannya. Ruangan itu dipenuhi boneka-boneka gagal hasil eksperimennya selama bertahun-tahun. Geppetto menjelaskan bahwa boneka yang gagal akan dihancurkan, lalu bagian tubuhnya digunakan kembali untuk membuat eksperimen berikutnya. Beberapa ciptaannya bahkan terlalu berbahaya untuk dihancurkan dan terpaksa dikurung di dalam basement. Geppetto mengaku bahwa Pinocchio awalnya dirancang sebagai karya terbaiknya. Namun setelah melihat semua yang telah dilakukannya, ia menganggap Pinocchio gagal dan berniat menghabisinya seperti eksperimen-eksperimen sebelumnya. Sementara itu, James dan teman-temannya menyadari bahwa Pinocchio harus dihentikan. Namun James menolak membunuhnya karena percaya semua tindakan tersebut dilakukan Pinocchio demi melindunginya. Ia pun segera pergi ke basement mencari Pinocchio, sementara Mia Khalifah dan Dudley terpaksa ikut menyusul. Setibanya di sana, mereka mendengar pengakuan Geppetto yang sangat mengejutkan, di mana Pinocchio ternyata dibuat dari sisa jasad sahabat James yang telah meninggal. Mendengar kenyataan itu, James pun kembali terpukul. Saat Geppetto hendak menghabisi Pinocchio, ia mendengar suara anak-anak dan pergi mencari mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan James dan Mia untuk masuk ke basement dan melepaskan Pinocchio. Namun ketika Dudley menyusul, Geppetto tiba-tiba menembaknya hingga tewas. Melihat bahaya itu, Pinocchio pun kemudian membawa James dan Mia ke ruang basement tersembunyi. Geppetto berusaha menerobos masuk, namun James yang sudah marah mengetahui bahwa kakeknya ternyata seorang psikopat berusaha menahannya. Sayangnya dorongan Geppetto membuat James terpental hingga kepalanya terjedot dan semaput. Geppetto lalu mencari Mia dan berniat membunuhnya. Mia pun mencoba melawan, tetapi justru dihajar habis-habisan hingga terluka parah. Ketika Geppetto hendak menghabisinya, James sadar dan langsung menghantamnya dari belakang dengan kapak. Pinocchio kemudian mengarahkan pistol kepada Geppetto dan memperingatkannya untuk berhenti. Ia akhirnya menembak, tetapi pelurunya justru meleset mengenai kandang salah satu eksperimen Geppetto yang paling berbahaya. Boneka mengerikan itu langsung menyerang Geppetto dan menyeretnya kembali ke dalam kandang hingga tewas. Pertarungan tersebut juga memicu kebakaran yang dengan cepat melahap seluruh rumah. Pada akhirnya, James, Mia, dan Pinocchio berhasil keluar sebagai yang selamat. James dan Mia pun berjanji akan merawat serta menyembunyikan Pinocchio. Namun sebelum pergi, Pinocchio menatap rumah yang terbakar dan mengaku bahwa ia sebenarnya tidak pernah menikmati membunuh para korbannya. Anehnya, setelah mengatakan hal itu, hidungnya justru kembali memanjang seolah menandakan bahwa Pinocchio berbahang. Dan dari situlah kisah Pinocchio psikopat pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Pinocchio versi Medenimen. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.